Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, bertemu lagi bersama saya Ibu Wina Marlianti dalam mata pelajaran Prakarya. Hari ini kita akan membahas mengenai kerajinan bahan serat. Silahkan kalian simak video berikut ini. Pada materi kerajinan bahan serat, kita akan membahas mengenai contoh produk kerajinan serat, pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan serat, dan syarat pembuatan kerajinan serat. Pada contoh produk kerajinan serat, ada beberapa jenis benda yang terbuat dari kerajinan serat. Yang pertama, anyaman keranjang yang terbuat dari daun pandan. Yang kedua, rompi yang terbuat dari serat bulu domba. Yang ketiga, bantal yang terbuat dari serat kapas. Yang keempat, pot bunga yang terbuat dari serat kelapa. Yang kelima, ada tempat tisu dan jenis-jenis alat mainan yang terbuat dari serat pelepah pisang. Dan yang terakhir ada keranjang yang terbuat dari serat daun eceng gondok. Pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan bagian yang membentuk jaringan yang memanjang yang utuh. Contohnya, serat daun pandan dan serat sutra. Jenis dan karakteristik bahan serat ada dua, yaitu yang pertama, bahan serat alam berasal dari alam dan sifatnya mudah terurai. Yang kedua, dengan kata lain, bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak melalui proses produksi dan penambahan zat kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga. Serat alam terdiri dari serat tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan terdiri dari biji, batang, daun, dan buah. Sedangkan serat hewan terdiri dari stapel dan filamen. Serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan terdiri dari yang pertama, biji. Serat biji terdiri dari serat biji kapas dan serat biji kapuk. 2. Batang. Serat batang terdiri dari serat batang melinjo, serat batang beringin, dan serat batang anggrek. 3. Daun. Daun terdiri dari serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Yang keempat, serat buah kelapa. Serat dari hewan. Serat dari hewan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, serat dari stapel. Serat dari stapel adalah serat yang berbentuk rambut yang biasa disebut dengan wol. Contohnya, serat bulu domba, serat bulu alpaka, serat bulu unta, dan serat bulu kasmir. Yang kedua, serat dari filamen. Serat yang berbentuk dari jaringan yang berasal dari ulat sutra, kepompongnya dipintal untuk dijadikan benang. Contohnya, serat kepompong dari ulat sutra. Berikutnya, kita masuk ke karakteristik atau ciri-ciri bahan serat. Karakteristik atau ciri-ciri bahan serat terdiri dari 3, yaitu serat kapas. Serat kapas itu mempunyai ciri-ciri bahannya terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, menyerap keringat, mudah terbakar, dan rentan jamur. Yang berikutnya, serat sutra. Serat sutra memiliki karakteristik berkilau, sangat halus dan lembut, tidak mudah kusut, kekuatannya tinggi, tahan sinar matahari, tidak mudah berjamur, dan mudah terbakar. Berikutnya, serat wol. Serat wol memiliki karakteristik tidak berkilau, keriting, elastisitasnya tinggi, agak kuat, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur, dan kekenyalannya. Pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, dan penenunan benang menjadi kain. Berikutnya kita masuk ke proses produksi kerajinan serat. Dalam proses pembuatan kerajinan serat menggunakan beberapa teknik.
Di antaranya yaitu yang pertama, menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan antara benang longsin yang berbentuk vertikal dengan benang pakan yang berbentuk horizontal. Persilangan antara dua benang ini, longsin dan pakan, biasa disebut dengan anyaman. Yang kedua, menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum dan benang. Bisa dilakukan dengan menggunakan manual atau tangan atau mesin jahit. Yang ketiga, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke syarat pembuatan kerajinan serat. Dalam pembuatan kerajinan serat kita memiliki rumus 5K, yaitu yang pertama, kegunaan atau utility. Utility adalah mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan dengan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Comfortable adalah menyenangkan dan memberi kenyamanan pemakainya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Flexibility adalah memiliki keserasian antara wujud dan bentuk benda dengan nilai gunanya. Yang berikutnya, yang keempat, keamanan atau safety, yaitu tidak membahayakan pemakainya. Dan yang kelima yaitu keindahan atau estetik, yang berarti memiliki daya tarik lebih jika dibandingkan dengan benda lain. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi kita selanjutnya. Terima kasih.